Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan memberikan daily devotion ya dengan judul kesabaran Saudara ya. Kita akan membaca di dalam Amsal Soleman pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa kalau orang yang sabar tuh seperti pahlawan Saudara ya. Tetapi orang yang tidak sabar Saudara, dikatakan di dalam Amsal Soleman pasal yang ke-25 ayat yang ke-28 itu seperti kota yang roboh temboknya Saudara ya. Jadi kalau zaman dulu Saudara, kerajaan Saudara, kalau temboknya diserang roboh, itu menjadi kekalahan daripada kerajaan tersebut Saudara ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian nanti membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang 6 sampai 14, di situ ada suatu cerita di mana pada waktu itu bangsa Israel ada di perbukitan. Tiba-tiba diserang oleh bangsa Filistin, Saudara ya. Saking banyaknya dia menyerang. Akhirnya bangsa Israel kocar-kacir, Saudara ya, lari tunggang langgang. Sehingga nyali daripada Raja Saul menjadi ciut, Saudara. Dia menjadi ketakutan, Saudara. Kebiasaan daripada bangsa Israel sebelum dia melakukan peperangan, Saudara, dia harus mempersembahkan korban bakaran yang dilakukan terlebih dahulu oleh seorang nabi ya. Sehingga pada waktu itu Raja Saul mengutus prajuritnya untuk memberitahu kepada Nabi Samuel Saudara ya. Ternyata ditunggu-tunggu sehari, 2 hari, 3 hari sampai 7 hari Saudara, Nabi Samuel tidak datang-datang Saudara. Dan kita tahu bahwa korban bakaran itu tidak boleh dilakukan oleh seorang raja. Tapi karena kemarahan, ketidaksabaran daripada Raja Saul Saudara, ayo dia menyuruh daripada prajuritnya, "Hei prajurit, bawa kemari korban bakaran itu." Dan akhirnya disumet sendiri Saudara, karena menunggu Nabi Samuel tidak datang-datang. Akhirnya setelah api nyala Saudara, Nabi Samuel datang Saudara ya. Akhirnya dia mengatakan, "Kenapa kamu menyalakan ini? Menyalakan korban bakaran yang tidak seharusnya kamu lakukan ya, seorang raja." Dan akhirnya Nabi Samuel marah, mengatakan bahwa engkau adalah raja yang bodoh Saudara. Engkau bukan hanya menyakiti hati bangsa Israel, namun engkau menyakiti Tuhan Saudara, karena ketidaksabarannya. Sehingga sebagai hukuman daripada Raja Saul ya, dia tidak lama ya kerajaannya, dan akhirnya tergantikan Saudara. Ya, ini mengingatkan kepada kita Saudara, supaya dalam segala hal ya kita harus sabar, apalagi itu bukan hak kita Saudara. Ada beberapa tips Saudara yang saya berikan, ada 5 tips mengenai kesabaran Saudara. Kapan kita harus sabar? Ya, pada waktu kita menghadapi tantangan. Kita tahu pada waktu kita menghadapi tantangan Saudara, jangan kita hadapi sendiri Saudara. Tantangan tidak akan bisa selesai dalam kehidupan kita Saudara. Selama kita masih hidup, tantangan itu ada. Tetapi biarlah kita minta kepada Tuhan bahu yang kuat Saudara, sehingga kita bisa menanggung setiap masalah dan kita bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Saudara. Tip yang pertama, kapan kita harus sabar Saudara? Yang pertama, sabar di dalam kesesakan Saudara ya. Nanti Saudara bisa baca di rumah di dalam Roma 12 ayat yang
12 ya, sabarlah di dalam kesesakan saudara ya. Dalam menghadapi apapun juga kita harus sabar. Yang kedua, sabar dalam memimpin ya, ada di 2 Timotius 2 ayat yang ke-24 ya. Kalau kita mengembalakan jemaat misalkan ada 50, itu persoalannya 50 itu sifatnya beda saudara, tetapi bagaimana kita bisa menyelami kepada mereka ya, sehingga kita tahu sifat mereka dan kita bisa tahu membawa arah mereka sehingga kita bisa sabar. Yang ketiga, sabar dalam melakukan kebaikan saudara ya. Kolose 3 ayat yang ke-23 mengatakan, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan ya. Jadi pada waktu kita mengalami apapun juga ya, karena kita melakukannya untuk Tuhan, sehingga kita menjadi sabar saudara. Yang keempat, sabar terhadap orang lain ya, ayatnya dalam Efesus 4 ayat yang kedua saudara ya, sehingga kita bisa sabar saudara dengan apapun juga saudara ya, yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Contohnya aja pada waktu kita mengalami masalah di jalan, ditabrak ya saudara, jangan kita marah saudara ya. Kita tahu bahwa mobil dan motor kita adalah milik Tuhan saudara ya. Yang terakhir adalah sabar akan hari kedatangan Tuhan ya. Dalam Yakobus 5 di situ dikatakan bahwa sabar akan hari kedatangan Tuhan saudara ya. Oleh sebab itu biarlah kita sabar saudara, menantikan waktunya Tuhan ya, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dan biarlah kita bisa berkarya melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Itu aja yang bisa saya berikan. Biarlah kita bisa mengalami kesabaran dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini. Firman Tuhan mengajarkan mengenai kesabaran ya. Kalau saat ini kami mengalami tantangan dalam kehidupan kami, berikan kami Tuhan hati yang sabar Tuhan. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.